Oke, sekarang sekitar pukul 1 lewat 10 menit. Mobil baru aja dilap. Nah, udah seger semua. Ini dalamannya. Nah, itu dia. Sorry kalau gelap ya. Ini persiapan di dalam juga. Oke. Jam 1 lewat, tinggal tunggu keluarga yang belum pada bangun untuk meluncur ke Guci Tegal. Semoga lancar semua, amin. Nah, kita lihat sekitar jam 1 dini hari. Ini bocah-bocah masih pada tidur, masih pada tepar semua. Tinggal nunggu mamanya yang lagi mandi dan tinggal ngebangunin tatunya yang di atas sama eyangnya. Saya berangkat dari Cakung, Jakarta Timur, bareng mertua. Ini di belakang saya nih ada mertua saya juga, ada ipar juga gitu kan, ikut satu rombongan menuju ke Guci Tegal. Sekedar informasi untuk di video kali ini. Saya akan mereview bagaimana kondisi jalan maupun konsumsi BBM. Nah, video ini akan saya bagi beberapa part, jadi part per partnya itu akan berbeda temanya. Nah, untuk tema yang kali ini saya akan membahas atau mereview bagaimana kondisi jalan ketika saya lalui, lalu konsumsi BBM. Termasuk juga saya akan mereview bagaimana kondisi lalu lintas ketika musim libur kali ini. Nah, kita tahu ya, pada hari ini merupakan libur long weekend. Nah, kita tahu Natal terdapat adanya libur panjang. Jadi kenapa saya bersama keluarga jalan pada dini hari, karena untuk menghindari kepadatan di jalan tol. Nah, seperti apa kondisi jalan tol menuju ke Guci gitu kan, kita lihat nanti. Nah, bensin saya mengkonsumsi Pertalite ya kan, ini saya isi 300.000. Nah, 300.000 itu bar menunjukkan posisi full, berarti ya penuh bar yang saya lihat di speedometer saya. Nah, saya mulai masuk ke jalan tol Lingkaluar. Tepatnya saya masuk dari gerbang tol Cakung. Untuk masuk gerbang tol ini saya membayar 17.000 untuk golongan 1. 17.000 ini sebetulnya telah mengalami kenaikan setelah sebelumnya Lingkaluar ini bertarif Rp16.000 untuk jarak jauh maupun dekat. Jadi memang belum lama ini tarif Lingkaluar ini mengalami kenaikan Rp1.000 untuk golongan 1. Nah, dari tol Lingkaluar ini saya langsung mengarah ke tol Jakarta Cikampek. Pertanyaannya adalah kenapa saya tidak masuk ke dalam tol MBZ. Nah, pertama pertimbangan saya adalah kalau saya melintas di jalan tol Jakarta Cikampek yang existing atau tepatnya di bawah, pertama pertimbangannya adalah karena kondisi jalan yang lumayan mulus ya, yang saya tempuh ini seperti yang saya perlihatkan. Saya dengan kecepatan ini 100 sampai dengan 120 km per jam. Dengan kecepatan ini mobil saya cukup stabil dengan isi saya dan istri saya sebelah kiri saya. Di belakang itu ada 2 orang, yaitu bapak dan ibu mertua saya. Paling belakang itu ada ipar saya, kembar 1 dan 2 ditambah dengan anak saya yang pertama. Jadi total dalam satu kendaraan ini adalah ada
sebentar, ada 4, 5, 6, 7 orang, ditambah bayi, jadi ya saya sebut 7,5 lah ya. Itu belum ditambah beban bawaan dari tas-tas yang isinya itu pakaian dan makanan dan segala macamnya itu. Jadi dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 km per jam, kondisinya masih stabil. Dan seperti diketahui, Neng Xenia sebutan untuk mobil saya, yaitu Xenia tahun 2017 itu kondisinya masih oke, di bawah ngebut, tidak lari kemana-mana dan masih stabil. Alhamdulillah mobil ini sangat mengerti tuannya dalam membawa saya dan keluarga kemanapun pergi. Nah, kembali ke jalan tol. Ini masih dini hari ya, saya nyebutnya masih dini hari. Kondisi jalan tol Jakarta Cikampek ini masih sangat lengang dan cenderung lancar jaya. Ya memang sesekali kita lihat di depan itu ada kendaraan berat, tapi saya lihat beberapa kendaraan berat ini cukup banyaknya, padahal di momen libur panjang kali ini pemerintah menetapkan bahwa kendaraan berat itu dilarang melintas. Yang dikecualikan adalah angkutan BBM, angkutan sembako, dua itu diantaranya. Tapi saya tidak bisa menebak apakah ini memang betul angkutan sembako atau bukan, karena ini lumayan banyak yang melintas di jalan tol Jakarta Cikampek. Saya tidak mengerti apakah larangan itu bisa dilanggar, karena ini kan yang saya tahu aturan larangan kendaraan berat melintas di jalan tol itu benar-benar harus dipatuhi oleh para pengemudi kendaraan berat. Oke, kita lupakan saja untuk kendaraan berat. Ini di rest area berapa? Gedung Dhuwur. Hah? Gedung Dhuwur ya? Oh iya, Gedung Dhuwur. Itu yang ke arah sana. Tadi kalau kamu di dekat itu Indomaret kelihatan Gedung Dhuwur. Jam 5:30. Enjo udah bangun, Enjo? Ya, udah setoran. Ini setoran Enjo ya? Pakai Nana itu. Mana tadi tanahnya ya? Sama yang. Nggak boleh gitu ya bajunya. Anja udah bangun, Anja? Mukanya ini udah sholat nih. Ini mau bis-bis antri mas. No las, bis-bis antri no. Tuh, bis-bis antri. Ini kita habis sholat, terus tadi jam 5, terus 5:30 kita persiapan berangkat lagi. Ini dia mobil kita. Pagi-pagi nih. Pagi-pagi Orang mau kuncungnya di sini, ini mah di atas. Gimana tadi Bu? Di jalan ngantuk nggak Bu tadi Bu? Tidur gak? Nggak tidur ya? Di bawah ngebut sih jadi nggak tidur ya? Soalnya lega ya. Aku Iya. malah takut, wah si Ayos nggak ngopi nih, takut.
Asik, matahari muncul cakep banget nih. Jam berapa sekarang? Jam 6. Kita langsung saja. Ini mobil saya pacu dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 km per jam. Saya tidak berani lebih karena saya membawa beban banyak, dan kondisi ban saya juga sebetulnya, terutama yang belakang itu belum pernah saya ganti. Padahal umur mobil ini sudah hampir 6 tahun. Jadi saya juga mempertimbangkan itu. Jadi kecepatan saya 120 km per jam maksimum. Oke, ini sudah masuk di Cipali. Nah, di perjalanan ini kondisinya lagi-lagi lancar jaya, sangat lengang bahkan di tol Cipali, di luar dari prediksi saya, karena mengingat ketika tadi malam sebelum saya berangkat saya selalu memonitor gitu kan bagaimana pergerakan jalan tol Trans Jawa, terutama yang arah timur di masa libur Natal maupun tahun baru ini, atau sebetulnya lebih ke Nataru. Saya pantau untuk kecepatannya itu bahkan 5 sampai dengan 10 km per jam, bahkan di beberapa titik itu jadi kemacetan parah di jalan tol. Maka dari itu saya berangkat dini hari untuk menghindari itu. Tapi pada faktanya saya lihat jalan tol ini sangat lengang, ya, sangat lengang, bahkan cenderung saya bisa ngebut mungkin kalau misalnya menggunakan sedan kecepatan di atas 180 mungkin juga oke di sini. Yang penting hati-hati ya, jangan ngebut. Yang terpenting adalah selamat sampai tujuan. Nah, masuk di gerbang tol Cikampek saya membayar Rp20.000, berarti jika saya gabung dari tadi saya masuk di tol Jor, tepatnya di Lingkar Luar 17.000, ini bertambah saya ditambah 20.000, berarti sekitar Rp37.000 sampai dengan gerbang tol Cikampek. Untuk menghindari kepadatan di jalan tol, pengelola jalan tol juga melakukan berbagai kebijakan dari beberapa tahun sebelumnya. Bahkan kita tahu di Palimanan yang sebelumnya ada gerbang tol itu dibongkar karena itu dia tadi, itu kan untuk meminimalisir transaksi di gerbang tol. Karena kenapa? Kita tahu sedikit flashback ke belakang gitu kan, ada gerbang tol di Cikatama gitu kan, ada gerbang tol di Palimanan, itu tadinya berfungsi untuk transaksi bagi pengendara jalan tol, tapi itu semua dibongkar ya. Jadi untuk menghindari kepadatan yang efeknya bisa ke Jakarta gitu kan. Nah, untuk sekarang ini makanya kenapa itu semua tidak difungsikan lagi, semua pembayaran itu jaraknya lumayan jauh ya. Jadi ketika saya melakukan pembayaran melakukan transaksi di Cikampek, nanti saya akan kembali transaksi di jarak yang lumayan jauh, nanti tepatnya di gerbang tol Adiwarna Tegal. Jadi transaksi dari Jakarta untuk di jalan tol, pertama saya masuk di Cakung ya, saya bayar 17.000. Ini berikutnya lagi saya sudah transaksi lagi di gerbang tol Cikampek ya. Nanti saya akan kembali melakukan transaksi di exit, tepatnya di Tegal. Nanti saya akan kembali melakukan pembayaran gitu. Tell me now, I guess I'll never know.
feel like you were gone. It's all the things you never showed. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Losing almost all my energy. It's getting hard to talk to you, and I'm the only one who speaks. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Here we go, turning all the wrongs into rights. Here we go, you can take me there too. Kalau saya lihat jalan tol dari Jakarta Cikampek sampai dengan Cipali ya, sampai dengan menuju arah Tegal, kondisi kontur jalan, kemulusan, kerataan jalan, saya kasih nilai sekitar 80 ya, karena memang saya tarik mobil ini dengan kecepatan 100 sampai dengan 120 km per jam, cukup stabil dan mulus lah, saya sebut mulus ya. Jadi memang ada beberapa spot gitu kan yang bumpy-nya itu ya terlihat, tapi ya tidak signifikan, tapi lumayan bagus ya. Jadi meskipun dengan kondisi jalan yang relatif aman dan rata gitu ya, tapi lagi-lagi kembali ke pengendara jalan tol untuk ekstra hati-hati. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. Nah, saat ini saya sudah mulai masuk ya, ke gerbang tol atau exit tol di Tegal. Saya akan kembali melakukan transaksi ya. Overall untuk kecepatan di jalan tol dari mulai lingkar luar tol Jakarta Cikampek, Cipali gitu ya, sampai dengan saya exit di sini, dari sisi kemulusan jalan saya kasih nilai 80. Tapi memang masih ada beberapa spot ya, dari sisi kerataan yang kurang maksimal gitu ya. Ada beberapa gelombang-gelombang yang membuat mobil juga kadang kurang stabil ketika kecepatan tinggi. Jadi mungkin ini harus menjadi perhatian pengelola jalan tol siapapun operatornya, karena kita tahu di Trans Jawa ini gabungan dari berbagai macam operator, dari mulai Jasa Marga, mulai dari Astra Infra, semua ada di situ. Harusnya menjadi perhatian lagi, karena kenapa kita tahu kan pengendara atau masyarakat yang menggunakan jalan tol itu ketika masuk ke dalam jalan tol dipastikan membayar, dan kompensasinya adalah ketika masyarakat masuk ke jalan tol dan membayar
di dalamnya mestinya pengelola juga semakin aware bahwa keselamatan itu penting, karena kita tahu penyesuaian tarif tol atau saya menyebutnya kenaikan tarif tol itu yang dinaikkan setiap 2 tahun sekali mempertimbangkan beberapa aspek, ya kan. Dalam istilah jalan tol itu ada namanya istilah SPM, ya. Jadi SPM itu harus dipenuhi. Salah satunya itu dia tadi, ya, tingkat kerataan jalan, ya kan, bagaimana penerangan dan sebagainya. Itu saya lebih konsen ke tingkat kerataan jalan. Jadi perjalanan saya dari Jakarta sampai dengan exit Tegal ini saya kasih nilai 80. Oke, kita keluar ya. Nah, kondisi keluar jalan tol di sekitaran Tegal ini ya, karena ini sudah pagi hari ya, sekitaran pukul 7 ya, kurang lebih sekitar pukul 7 ya, mulai ramai, banyak aktivitas ya kan. Di sini juga banyak ada sepeda motor, kendaraan pribadi. Ya memang kita lihat kalau saya perhatikan, karena ini libur panjang gitu ya, banyak kendaraan luar kota seperti Jabodetabek yang mengarah ke sini. Saya yakin mereka juga punya tujuan yang sama, sebagian untuk berwisata ke Guci Tegal. Sampai dengan saat ini ya, di titik ini kondisi jalan relatif aman dan lancar jaya. diawali dari sini. Iya, lewat sini. Nah, sampai dengan titik ini, tepatnya di bundaran
Poci Slawi. Ini saya sudahi dulu ya, karena ini adalah part 1 atau bagian 1. Nanti saya akan ceritakan di bagian kedua. Bagaimana bagian kedua, yaitu saya menuju ke arah Guci Tegal. Oke, sobat doyan jalan-jalan, terima kasih telah menyaksikan perjalanan saya dari Jakarta, tepatnya Cakung ya, melalui jalan tol Lingkar Luar Trans Jawa sampai dengan saya exit di Tegal. Oke, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.